Shalom Bapak Ibu yang diberkati di dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada hari ini bertema tentang pengampunan yang tidak terbatas. Pengampunan adalah sebuah kata yang mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan. Dalam istilah hukum, kata pengampunan berarti melepaskan seseorang dari suatu kewajiban. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-21, di situ Petrus sempat bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Sebagai manusia biasa yang punya banyak kelemahan dan kekurangan seperti kita, sangatlah wajar bila Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang berapa kali harus mengampuni kesalahan orang lain. Petrus berpikir bahwa ketika mengampuni sebanyak 7 kali dalam sehari adalah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang patut dihargai, ataupun mungkin perbuatan yang pantas untuk diacungi jempol, karena tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Tetapi di ayat yang ke-22 Tuhan Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Di dalam ayat ini, pengampunan ini memiliki makna pengampunan yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Dengan kata lain, ketika mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya. Berhenti mengingat angka dan teruslah untuk mengampuni dan mengampuni. Memang tidak gampang, sebab mengampuni bukan berarti kita lupa 100% dan tidak ingat apa-apa lagi. Melainkan kita membuat keputusan untuk melupakan dan tidak mencoba mengingat-ingat lagi. Banyak sekali orang merasa sulit untuk melepaskan pengampunan terhadap orang lain karena terlalu besar luka hati yang dirasakan, atau mungkin menunggu orang lain terlebih dahulu meminta maaf. Tetapi kita bisa mengingat kembali, Bapak Ibu, ketika Tuhan tergantung di atas kayu salib seperti yang diceritakan di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Di situ Tuhan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Kalau Tuhan sendiri sudah melepaskan pengampunan yang tidak terbatas kepada kita, walaupun kita sudah sering melakukan dosa, kita sering melakukan kesalahan, sudah menjadi kewajiban kita untuk berlaku demikian juga, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bilang ke Tuhan, "Tuhan, aku merasakan sakit berkali-kali dari si A, si B, si C, dari saudaraku, dari teman-temanku, dari lingkunganku." Benar, Bapak Ibu, dan Tuhan tahu itu. Tetapi Tuhan tetap menginginkan bahwa kita juga bisa berlaku seperti Bapa yang di atas, yang sudah melepaskan pengampunan untuk kita. Dan kita bisa mengingat kembali tentang kisah seorang Yusuf, yang bagaimana dia mengalami hidup yang begitu pahit karena disakiti, dilukai, diperlakukan jahat oleh orang lain, bahkan dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi satu hal yang luar biasa dari Yusuf adalah dia tidak membalas sedikit pun perlakuan buruk yang dia terima. Bahkan di dalam Kejadian 41 ayat ke-51 dinyatakan bahwa Yusuf memberi nama anak sulungnya Manasye, yang artinya Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, termasuk juga melupakan kesalahan orang lain dan mengampuninya. Mari Bapak Ibu, saat ini kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa mengampuni orang lain tanpa harus menghitung sudah berapa kali kita mengampuni mereka. Biarlah apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita juga bisa melakukan
terhadap orang lain. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Semoga renungan singkat ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan bisa membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.